Apa kabar saudara? Saya Isik Abla, senang bersama Anda saat ini. Saya akan membagikan bagian Injil yang sangat istimewa, terutama bagi kita. Saya akan membagikannya. Mari kita membuka Alkitab kita pada Yohanes 5, ayat yang kedua. Di Yerusalem ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia padanya, "Maukah engkau sembuh?" "Tuhan," jawab orang sakit itu, "tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus padanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ada saat dalam diri kita semua masing-masing, saat kita timpang dan cacat di beberapa area, kemudian menjadi nyaman akan masalah tersebut. Apapun itu, situasi apapun yang Anda hadapi saat ini, mungkin Anda merasa nyaman. Ini terjadi kepada semua orang, bahkan di situasi yang buruk. Bahkan jika Anda cacat atau pergi dari satu dokter ke dokter yang lainnya. Saat ini mungkin Anda berkata, "Anda gila? Saya telah ke dokter setiap minggu melakukan tes. Saya tidak sabar kapan ini berakhir." Meskipun setelah penolakan, setelah mendengar kabar buruk sebelumnya, kita sampai di titik penerimaan. Apakah saya akan mati? Saya akan melakukan operasi? Dan apakah pernikahan saya tidak akan pernah pulih? Atau tetap akan bercerai? Selalu beberapa saat setelah situasi terburuk atau berita yang akhirnya menampar wajah, beberapa saat setelah melewati penderitaan itu, kita merasa tenang. Ya sudah, ini sudah terjadi. Lebih baik saya membiasakan situasi ini. Terbiasa pergi ke dokter, terbiasa dengan kehidupan pernikahan yang selalu bertengkar, selalu mengutuk dan membanting pintu. Hal ini terjadi juga di tempat saya tinggal. Kami punya segalanya. Ayah saya seorang ahli ekonomi, ibu saya ibu rumah tangga. Kami memiliki semuanya. Kami punya semuanya dibanding dengan orang di negara ketiga. Tapi kedamaian, sukacita, kami tidak memilikinya. Bahkan tidak ada tawa di rumah. Bertahun-tahun setelah itu, suatu hari saya tertawa dengan keras. Pertama kalinya di hidup saya tertawa keras, dan saya di Amerika. Kemudian saya diam dan berkata, saya tidak percaya saya tertawa dengan keras. Karena di kebudayaan saya, kami diberitahukan bahwa bukan hal yang baik bagi wanita untuk tertawa keras. Karena wanita akan dipandang buruk. Jadi saya selalu menutup mulut jika tertawa, tapi kita tidak dapat tertawa di hati kita karena tidak ada sukacita. Saya telah terbiasa dengan pertengkaran kedua orang tua saya. Mereka saling mengutuki, membanting pintu. Melihat ibu saya begitu depresi karena ayah saya tidak setia dan ia akan pergi sementara waktu untuk wanita lain. Saya terbiasa melihat ibu saya tersungkur, minum obat, dan minum sangat banyak obat-obatan. Setelah beberapa saat, bahkan jika Anda hidup dalam penderitaan, jika Anda hidup dalam derita, sesuatu terjadi. Saya tidak mengerti apa itu, tapi kita menjadi nyaman karena kita tidak tahu ada yang lebih baik. Ini gaya hidup yang saya ketahui. Saya tidak tahu yang lebih baik. Setelah saya pergi kabur meninggalkan rumah, pada saat itu saya masih remaja dan saya berharap-harap menjadi lebih baik. Tapi hal itu menjadi gaya hidup kembali, bahkan semakin buruk. Jadi saat Anda berada di suatu titik dalam hidup Anda, di mana Anda berkata, "Sudahlah, semuanya sudah cukup. Saya bahkan lelah dan muak untuk menjadi lelah dan muak." Dan akan melakukan sesuatu untuk situasi ini. Anda tahu, Anda akan tetap di sana. Anda berada di tempat yang sama. Dan banyak orang yang saya kenal, jutaan di dunia, mereka berada di zona nyaman.
Lihat laki-laki itu. Berapa tahun? Perhatikan. 38 tahun. 38 tahun yang sangat panjang. Laki-laki lumpuh ini. Ia pergi ke suatu tempat di Yerusalem di mana semua orang sakit akan pergi untuk harapan. Laki-laki lumpuh ini selalu tertinggal. Dia selalu berada di sana tanpa harapan. Saya tidak berkata bahwa ia menikmatinya, tapi setelah 38 tahun, Anda mungkin akan berkata, sudahlah, tidak ada yang akan berubah. Lebih baik saya menerima kenyataan ini. Inilah takdir saya. Orang tua saya telah bersama lebih dari 45 tahun saat ini. Dan situasi mereka, gaya hidup mereka masih sama. Tetap sama. Saat saya menatap ibu saya, ia telah menerima kenyataan bahwa tidak akan ada yang berubah. Tetapi saudara, saya punya kabar baik. Seperti laki-laki ini, ketika Yesus datang, ketika Yesus berjalan ke dalam hidup Anda, dan Anda melangkah keluar dari zona nyaman Anda, semuanya jadi berubah secara radikal. Berkatalah kepada Dia, pada Mesias, pada Yesus yang dapat mengubah keadaan Anda. Ya, aku mau sembuh. Yesus menanyakan laki-laki ini pertanyaan sederhana, bahkan terdengar bodoh. Anda bercanda? Saya terbaring di sini, tidak dapat bergerak, merangkak. 38 tahun dan Anda berkata, maukah kau sembuh? Maukah engkau sembuh? Pertanyaan apa ini? Tentu saya mau sembuh. Tentu saya mau takdir saya diubahkan. Tentu saja saya mau mukjizat terjadi dalam hidup saya. Namun butuh langkah pertama bagi Anda untuk berkata, ya. Tapi laki-laki ini tidak melakukannya. Ia mengeluh karena ia ingin mengeluarkan frustasinya akan kondisi, akan beban dan sakit hati yang telah ia jalani bertahun-tahun. Dia bahkan mungkin tidak menyadari pertanyaan itu. Maukah engkau sembuh? Ia menjelaskan kepada Yesus betapa menyedihkannya. Rasanya tertinggal di belakang. Yesus berkata dengan sangat sederhana, bangunlah, angkatlah tilammu. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Bertahun-tahun yang lalu saya bertemu dengan pria yang bersaksi kepada saya. Di tempat kerjanya, ia berbicara mengenai Yesus dengan saya. Saat itu saya sedang menderita. Wanita yang sangat menderita, tersesat, tinggal dalam kegelapan. Saya belum Kristen. Saya melihat saat bekerja di perusahaan Kristen dan melihat orang Kristen setiap hari tidak memiliki hidup dan perilaku yang sempurna setiap saat. Namun, ketika mereka jatuh, mereka bangkit kembali. Karena orang-orang Kristen memiliki harapan. Mereka memiliki sukacita di tengah-tengah ujian dan kesulitan. Saya melihat pria ini selalu berbicara mengenai Yesus Kristus kepada saya. Dan saya berkata, saya tidak bisa. Saya tidak bisa menerimanya. Dia seorang nabi. Di agama saya, kami percaya Yesus Kristus tapi hanya sebagai nabi. Dan pria ini terlihat memiliki segalanya. Terlihat sempurna, berpakaian sempurna. Saat itu di mata saya, berperilaku sempurna dan saya berpikir mudah sekali baginya untuk berbicara seperti itu pada saya. Karena ia memiliki semuanya. Dan suatu hari ketika ia berkata, Isik, saya tahu Anda menghadapi masa yang amat sangat sulit, tapi jika Anda berbalik pada Yesus, jika Anda menerimanya di dalam hati Anda, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Suatu hari saya muak padanya, karena kesulitan hidup yang saya alami. Saat itu saya sedang depresi, saat itu saya cenderung ingin bunuh diri. Dan berkata kepadanya, Anda tidak tahu apa yang Anda katakan. Saya sangat marah kepadanya. Saya berkata, Anda tidak tahu apa yang Anda katakan. Anda punya segalanya. Lihat diri Anda. Apa yang Anda pakai? Anda mengenakan kemeja Armani. Anda juga mempunyai mobil. Bandingkan hidup Anda dengan saya. Bukan hanya itu. Dan jika Anda tahu siapa saya sesungguhnya, Anda tidak akan bicara dengan saya. Saya wanita
yang sangat jahat. Itu yang saya katakan. Ia menjawab, Isik, Anda tidak tahu siapa saya sebelumnya. Andai Anda tahu kondisi saya saat Yesus menemukan saya, Yesus mengubahkan saya. Siapa saya saat itu Anda tidak tahu. Dan ia melanjutkan ceritanya. Tahukah Anda dulu saya seorang pengemis? Saya tersentak apa? Dia sangat pintar untuk berbohong. Mungkin ia gila. Karena ia sama sekali tidak terlihat seperti pengemis sama sekali. Bayangkan saudara, ia berpendidikan tinggi, berpenampilan rapi, bersikap baik, dan mengasihi Allah. Hari ini ia masih sahabat saya dan saya sangat bersyukur karenanya. Dan kesaksian yang ia bagikan kepada saya hari itu. Ia berkata, saya dulu pengemis. Saat itu saya mengemis, kecanduan obat-obatan. Saya juga tidur di tempat sampah. Katanya, saat itu saya terbiasa pergi ke tempat sampah dan mengais sampah untuk mencari makanan. Saya mencuri, mengancam orang dengan pisau untuk memperoleh uang dan untuk membeli narkoba. Ia berkata, suatu hari saya bertelanjang kaki dan saya duduk di pinggir jalan di daerah yang sangat buruk. Saya mengemis kepada orang-orang agar dapat membeli narkoba dengan uang tersebut. Kemudian saya melihat seorang pria. Pria itu dengan kemeja kantoran seperti saya saat ini, Isik. Dia memegang koper dan terlihat sangat penting dan berjalan. Kemudian menyeberang dan setelah itu dia masuk ke mobilnya. Mobil yang sangat mewah. Saat itu saya berkata kepada diri sendiri, seandainya saya pria penting itu, istimewa, dihormati orang lain. Kemudian sesuatu dalam diri saya berkata, katanya, kamu pengemis bodoh, pecandu, kamu gila. Bagaimana mungkin bisa berpikir seperti itu? Itu mustahil berhenti berpikir seperti itu. Tapi katanya saya tidak bisa berhenti menatap pria itu. Dengan kemejanya itu, saya berharap menjadi sepertinya. Seseorang yang bersih, penting, dan dihormati. Tapi kemudian pikiran yang lain muncul. Bukankah ini seperti kita, saudara? Kita menginginkan sesuatu, tapi tidak cukup iman bagi kita. Dan musuh terus menyerang dan berkata, tidak mungkin, ini mustahil. Ini mustahil. Musuh terus berusaha menanam benih ini. Seperti panah yang musuh lemparkan kepada kita. Dengan berkata, mustahil Anda akan sembuh. Dan mustahil bagi Anda untuk bersih dari obat-obatan. Mustahil untuk memiliki pernikahan yang baik. Atau mengubah hati Anda. Inilah yang musuh ucapkan. Pria ini terus melanjutkan kesaksiannya dan berkata, saya memperhatikan pria itu dan akhirnya ia pergi. Kemudian saya terus berjalan, saya sedikit marah katanya. Pada saat itu saya melihat buku kecil di pinggiran trotoar dan saya memungut, kemudian membukanya. Hal pertama yang saya buka adalah Alkitab kecil. Ada pengkhotbah yang selalu berjalan di sana dan memberikan Alkitab kecil itu, katanya. Dan saya sering mengejeknya. Saya biasa meledeknya. Barangkali pengkhotbah ini yang sengaja menjatuhkan Alkitab itu untuk saya. Dan saya membukanya, dan ayat yang terbuka adalah Matius 19 ayat 26. Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin. Saya tidak dapat mempercayainya. Mustahil, hal yang sama seperti yang saya pikirkan mengenai pria itu yang berperawakan penting. Dan saya berkata pada diri sendiri, hal itu tidak mungkin. Dan tepat seperti yang ditunjukkan ayat itu, yang saya baca di Alkitab. Bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin. Menjadi marah dan melemparkan Alkitab itu. Saya tidak tahu mengapa saya marah, tapi saya melemparkannya. Kemudian berjalan dan terus berjalan. Dan saya berusaha untuk menghentikan suara itu. Suara dari ayat itu, tapi terus terngiang. Dengan Allah,
segala sesuatu mungkin. Dengan Allah, segala sesuatu mungkin. Dengan Yesus Kristus, semuanya mungkin. Saya mulai berjalan, dan firman Tuhan itu terus terngiang di telinga saya. Tiba-tiba sesuatu terjadi katanya. Sesuatu di hati saya berkata bagaimana jika hal itu dapat mengubah saya. Kemudian saya berlari kembali, berlari berharap dapat menemukan Alkitab itu kembali. Dan saya menemukannya di tanah, dan saya membersihkannya, kemudian duduk di tanah, dan saya mulai membaca dan membacanya. Semakin saya membacanya, iman mulai timbul dan bertumbuh dalam diri saya, dan saya mulai memiliki harapan yang besar bahwa Allah dapat mengubah saya. Katanya saya menutup Alkitab dan berkata, Tuhan, aku tidak tahu, aku tidak pernah berdoa. Tidak pernah sebelumnya, dan aku tidak tahu caranya berdoa. Ini aku, apakah engkau mendengarku? Tolong, ubah hidupku. Yesus, datanglah dan ubahlah hidupku jika firman itu benar. Saya mau yang tidak mungkin itu, datang dan ubahkan aku. Dia berkata pada saya, saat itu sesuatu terjadi, Isik. Sesuatu terjadi di dalam hati saya, sesuatu terjadi dalam diri saya. Dan saya tahu ini adalah sesuatu yang ilahi. Saya merasa seperti manusia yang baru. Dan sesuatu dalam diri saya, ada suara yang berkata, pergilah ke gereja yang pertama kamu lihat di sepanjang jalan. Dan saya mulai berjalan dan berusaha menemukan gereja. Setelah beberapa saat, saya menemukan gereja. Dan saya masuk dan mengetuk pintu gereja itu. Seorang petugas membukakan pintu dan saya berkata, Tuan, mungkin ini akan terdengar sedikit gila, tapi ini yang terjadi. Saya bukanlah orang penting, saya pengemis, atau dulunya pengemis, juga pecandu narkoba, bukan, dulu pecandu narkoba. Tapi sesuatu terjadi saat saya membaca Alkitab ini. Tuhan mengubah saya, tunjukkan saya jalan, berikan petunjuk, siapa yang dapat menolong saya. Dapatkah saya bertemu dengan pendeta atau pastor, siapapun yang bertanggung jawab di gereja ini? Dan petugas itu seorang pelayan Allah yang baik. Ia mengizinkan masuk, memberikan kepadanya tempat untuk mandi dan juga untuk tidur. Dan pria ini yang membagikan kesaksiannya kepada saya, dia mulai bekerja dan menolong petugas itu di gereja. Ia mulai mempelajari banyak hal di kantor, pekerjaan administrasi, dan dia mulai pergi bersekolah, berpendidikan mandiri, dan lebih berpendidikan lagi. Di sekolah, ia mulai diubahkan hidupnya oleh Allah, sedikit demi sedikit. Menurut Anda berapa kali saya kehilangan pekerjaan? Saya dipecat. Saat pertama kali benar-benar bekerja di dunia bisnis, berapa kali saya dipecat? Saya menjawab saya tidak tahu. Lebih dari 3 atau 40 kali. Pekerjaan saya berubah-ubah karena tidak ada yang melatih saya. Saya orang yang tidak disiplin. Tapi Tuhan mendisiplinkan saya. Tuhan mengubahkan saya, Isik. Hari itu, setelah mendengar kesaksiannya, saya juga memiliki sedikit harapan. Kemudian saya pulang ke rumah dan berpikir, Mungkinkah Mungkin Anda seperti pria yang membagikan kesaksiannya ini dengan saya. Atau mungkin seperti wanita atau laki-laki dalam Yohanes 5, lumpuh atau cacat. Atau terpenjara dalam situasi Anda. Tapi Allah berkata, dengan manusia itu mustahil. Tidak mungkin bagi manusia. Tidak denganku, dengan Allah, Yehova, El Elohim Allah Israel, Yesus Kristus, Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Roti kehidupan, air hidup. Itu mungkin. Dengan menara yang kuat, El Shaddai, penyedia. Hal itu mungkin. Dengan manusia, kanker Anda mungkin tidak terselamatkan. Tumor Anda mungkin tidak dapat disingkirkan. Anak Anda mungkin tidak bisa lepas dari kokain. Tapi dengan Allah, semuanya
Mungkin saudara, dengan Allah semuanya mungkin. Saat ini kami tinggal di rumah seorang pria di Timur Tengah yang dulu adalah seorang pembunuh, yang dulu adalah seorang pria pemarah dan berbahaya di negara tempat ia tinggal. Dan saudara, pagi ini ketika sarapan ia membagikan kesaksiannya dengan saya dan ibu saya. Di kota pria ini tinggal, semua orang takut padanya. Ketika ia berjalan, orang-orang akan menyingkir. Mereka akan menjauh darinya karena mereka takut padanya. Ia seorang yang sangat berbahaya. Saya bertanya, pernahkah Anda membunuh seseorang? Tentu saja. Oh iya. Dan ia juga pernah masuk penjara di negaranya. Ia mengalami banyak hal di hidupnya karena ia tidak tahu ternyata ada hidup yang lebih baik. Ia bahkan berkata, saya merasa seperti Tuhan. Sebelum jadi Kristen, saya dapat membunuh orang lain, rasanya seperti memiliki kuasa yang seperti itu. Tapi suatu hari, di Timur Tengah, ketika pria ini dipenjara, Yesus Kristus menampakkan diri kepadanya dalam penglihatan dan berkata, hari ini, jika engkau melayani aku, hari ini, jika engkau menyerahkan hidupmu padaku, aku akan mengubah hidupmu, engkau akan keluar dari penjara ini. Ucapan ini menarik perhatiannya. Hari ini, ia manusia baru, seorang pendeta, memimpin jemaat, bangsa kepada Kristus. Tetapi saat itu, ia menyadari bahwa ia tidak memiliki kuasa untuk mengubah keadaannya. Bahkan ia telah nyaman di sel penjaranya. Tapi Yesus Kristus datang ke dalam hidupnya. Dan pria ini diubahkan. Hari ini, mungkin Anda berada di zona nyaman. Dan begitu terbiasa dengan agama Anda. Dan Anda mungkin berdoa 5 kali sehari. Dan terbiasa melakukannya, hanya itu yang Anda ketahui. Anda berpuasa di bulan tertentu. Anda telah terbiasa dan berpikir inilah jalannya kehidupan. Tapi tidak ada kuasa dalam hidup Anda. Hidup Anda tidak berubah. Anda menderita. Anda tersesat. Saya ingat atasan saya yang bersaksi kepada saya, yang berbagi kepada saya. Suatu hari, katanya, Isik, Anda wanita yang sangat tersesat. Mungkin Anda tersesat seperti saya hari ini. Anda berada di zona nyaman Anda. Tapi Yesus Kristus bertanya saat ini, bukan saya. Yesus bertanya pada Anda. Dalam firman-Nya, ia berkata, ia berada di pintu. Dia mengetuk, 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 mengetuk hati Anda. Mengetuk pintu hati Anda saat ini. Ia mengetuk. Apakah Anda akan membukakan pintu itu? Apakah Anda akan mengizinkannya masuk di hati Anda? Dan berkata padanya, aku tidak mau tinggal di zona nyaman ini lagi. Aku ingin keluar dari zona nyaman ini. Aku mau perubahan dalam hidupku. Aku mau ada perubahan di bangsaku, perubahan di rumah tanggaku. Aku mau ada kebangkitan di gerejaku. Aku mau ada api di hidupku. Ini bukan ketetapanku. Aku tidak dapat menerimanya. Aku mau lebih daripada itu, Kristus. Mungkin Anda orang Kristen, seorang yang suam-suam kuku dan menghasilkan sedikit. Dan hidup kekristenan Anda yang hanya pergi ke gereja dari minggu ke minggu saja. Hari ini Yesus Kristus berbicara dengan Anda. Tuhan Anda berbicara ke dalam hidup Anda dan berkata, keluarlah dari zona nyamanmu. Berdoalah bagi kebangkitan gereja. Berdoa untuk api bagi bangsamu. Karena aku akan membawa perubahan di bangsamu. Tidak ada presiden yang sanggup melakukannya. Tidak ada agenda politik yang sanggup. Tidak ada psikiater yang bisa melakukannya. Tidak ada rehabilitasi yang bisa melakukannya. Tetapi hanya satu orang yang dapat melakukannya. Dan namanya adalah Yesus Kristus dari Nazaret. Dan dia sama hari ini, kemarin dan selamanya. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berbohong. Kekuatannya tetap sama.
Dan saudara, hari ini dia bertanya, apakah engkau ingin sembuh? Apakah engkau ingin sembuh? Dan mungkin Anda berkata, pertanyaan macam apa ini? Tentu saja saya ingin sembuh. Maka bangun. Bangun dan berjalanlah. Bukalah mulut Anda dan akui Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemudian bangkit dari zona nyaman Anda, dari jalan dunia dan kedagingan Anda. Mungkin Anda orang percaya, tetapi mempercayai hal-hal yang seharusnya tidak Anda dengarkan. Anda melihat perkara yang tidak seharusnya Anda lihat. Karena Roh Kudus dari Allah tinggal di dalam Anda. Apa yang Anda lihat? Roh melihatnya bersama Anda. Anda lihat, Allah lihat bersama Anda. Anda dengar, Allah dengar bersama Anda. Allah berkata kepada Anda saat ini, bangkitlah dari zona nyaman Anda. Maka aku akan membuat yang mustahil itu mungkin. Dengan manusia tidak mungkin. Dengan dokter itu juga mustahil. Datanglah kepada dokter Yesus, kepada tuannya psikiater, kepada tuannya profesor di atas segala profesor. Datang kepada Yesus Kristus, datang kepada Yesus Kristus, datang kepada Yesus Kristus. Dan Anda tidak akan pernah kecewa. Hari ini saya berdoa kepada Anda, agar Allah menampakkan dirinya kepada Anda secara pribadi. Ia akan menarik Anda mendekat dan mendekat. Ia akan menyinari Anda dengan cahayanya dan mengeluarkan Anda dari zona nyaman Anda dan mengubahkan Anda. Tuhan memberkati Anda.